American dream. We had an American dream. None of our companies are allowed to go into other countries. And I say that, friend and foe. And in many cases, the friend percent, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring... Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua impor ke Amerika Serikat pada Rabu 2 April 2025 waktu setempat. Pengumuman ini diikuti perilisan daftar tarif timbal balik yang akan dikenakan kepada 180 lebih negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Menurut daftar itu, Amerika Serikat menetapkan tarif timbal balik sebesar 32% terhadap Indonesia dalam kebijakan baru tersebut. Berdasarkan tabel penetapan tarif yang diunggah Gedung Putih di media sosial, terdapat 2 kolom persentase tarif yang tercantum. Menurut tabel itu, Indonesia disebut menetapkan tarif sekitar 64% kepada Amerika Serikat karena berbagai penghambat perdagangan dan manipulasi mata uang. Atas alasan itu, Trump kemudian mematok tarif 32% kepada Indonesia. Namun, sama seperti negara lain, tarif itu dipastikan bukan satu-satunya yang akan dipatok Indonesia oleh Amerika Serikat. Penetapan tarif untuk Indonesia itu berkisar di angka yang mirip seperti beberapa negara Asia, termasuk Taiwan yang juga mendapat 32%, Malaysia dan Jepang sebesar 24%, Filipina sebesar 17%, dan Singapura sebesar 10%. Lalu Gedung Putih mengumumkan tarif untuk semua impor berlaku mulai 5 April. Trump juga mengonfirmasi bahwa mulai tengah malam di Washington, tarif 25% akan dikenakan pada semua mobil asing yang diimpor ke Amerika Serikat. Ia mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional untuk meluncurkan tarif yang diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan ratusan miliar. Namun, sebaliknya, kebijakannya itu beresiko menyebabkan perlambatan ekonomi mendadak karena konsumen, dan bisnis dapat menghadapi kenaikan harga yang tajam untuk mobil, pakaian, dan barang-barang lainnya. Dengan tarif 32%, produk-produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat akan mengalami kenaikan harga di pasar Amerika Serikat. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing produk Indonesia, mengingat negara lain yang memiliki tarif lebih rendah akan lebih menarik bagi konsumen Amerika. Beberapa sektor yang paling terdampak meliputi tekstil dan produk garmen, elektronik dan komponen listrik, produk kelapa sawit dan turunannya, hingga karet dan penghasil perkebunan. Menurut para analisis perdagangan, kebijakan ini bisa menghambat pertumbuhan industri ekspor Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar Amerika Serikat. It's very windy out here. So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge.